Pemirsa, penggerebekan sarang narkoba di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara diwarnai kericuhan. Warga melempari batu dan petasan melawan petugas BNN. Petugas BNN melepaskan tembakan gas air mata saat menggerebek Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis pagi. Ini dilakukan petugas setelah mendapatkan perlawanan dari warga. Saat penggerebekan, petugas menangkap bandar narkoba dengan barang bukti sejumlah narkoba, senjata api, senjata tajam, peluru tajam, handphone, dan uang tunai. Petugas BNN kini masih mendata jumlah barang bukti. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Aksi protes warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan berujung pencopotan Kapolsek Liukang Kalmas. Pencopotan Kapolsek karena diduga pelaku narkoba kabur dari tangkapan polisi. Aksi protes warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan berujung pencopotan Kapolsek Liukang Kalmas. Pencopotan diduga 1 dari 7 terduga pelaku narkoba jenis sabu ditangkap polisi melarikan diri. Sementara penanganan kasus tersebut dinilai tidak profesional. Peristiwa itu memicu gejolak di tengah masyarakat dan videonya viral di media sosial. Menindaklanjuti protes tersebut, Kapolres Pangkep AKBP Aditya Pradana bersama jajaran pejabat utama mendatangi Pulau Kalu-Kalu Kuang pada 18 Agustus 2026. Dalam pertemuan, Kapolres menyampaikan permintaan maaf kepada warga dan berjanji mengusut tuntas kasus tersebut. Kalmas itu karena ketidakprofesionalnya dalam kasus tersebut, yang mana saat itu ada satu orang yang melarikan diri yang diduga, ini masih diduga terkait dengan peredaran narkoba di wilayah Kalmas. Polres Pangkep memastikan pemeriksaan terhadap mantan Kapolsek dan seorang anggotanya masih berlangsung, sementara penyelidikan terhadap kaburnya 1 terduga pelaku narkoba terus didalami. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syarudin, iNews melaporkan. Polisi mengungkap tempat produksi vape mengandung narkotika etomidate di kamar kos di Jakarta Selatan. 3 peracik sekaligus pengedar narkoba ditangkap. Pabrik narkotika berkedok kamar kos di Kemang, Jakarta Selatan dibongkar polisi. Polisi menangkap 3 pelaku sebagai peracik dan pengedar narkoba. Dari hasil tes urin, para pelaku juga positif pemakai narkoba. Sebagian barang bukti disita antara lain 4 botol cairan etomidate serta 141 cartridge mengandung etomidate. Pelaku mengaku mendapat tawaran memproduksi vape etomidate melalui Facebook dan dijanjikan upah 30 juta rupiah per minggu. Dalam bisnis ini pelaku juga mendapat uang harian tambahan 2 juta rupiah per hari. Penagih utang nekat memberhentikan pengemudi ojek online di depan markas Batalion TNI Tangerang Selatan, Banten. Aksi penagih utang jadi sorotan karena telah meresahkan warga. Viral sekelompok mata elang memberhentikan pengemudi ojek online di Jalan Raya Serpong, Tangerang Selatan. Aksi terjadi di depan markas Batalion TNI menjadi perhatian warga. Meski akhirnya penagih utang pergi dari lokasi, aksi penagih utang berupaya merampas kendaraan meresahkan warga. Polisi mengungkap aksi seorang mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang berpura-pura diculik dan disekap untuk meminta uang tebusan kepada orang tuanya sebesar 90 juta rupiah. Aksi ini terbongkar setelah orang tua pelaku melapor ke polisi. Tim Catanras Satreskrim Polrestabes Makassar menangkap seorang mahasiswa di sebuah indekos di Makassar bersama teman perempuannya.
Pelaku ditangkap usai membuat skenario penculikan dan penyekapan dirinya untuk memeras orang tuanya. Sebelumnya, orang tua EE mendapatkan pesan dari seseorang yang mengaku menyekap anaknya. EE disebut memiliki utang 90 juta rupiah. Orang tuanya diminta segera membayar uang tersebut dengan ancaman EE akan dibunuh. Uang tersebut rencananya akan digunakan EE untuk gaya hidup dan berfoya-foya. Berhasil mengungkap dan berhasil menemukan anak yang dimaksud. Namun setelah dilakukan pendalaman, ditemukan fakta bahwa yang melakukan pengancaman bahwa anak itu diculik dan sebagainya adalah merupakan korban itu sendiri, dengan membuat satu sandiwara dengan alasan untuk bisa mendapatkan uang dari orang. Kini pihak polisi masih menunggu orang tua pelaku selaku pelapor untuk menentukan kasus ini akan dilanjutkan ke proses lebih lanjut atau tidak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dua terduga pelaku penistaan agama dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa terkait dugaan penistaan agama dalam sebuah konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Dua terduga pelaku penistaan agama berinisial R dan E dalam konser musik di kawasan Ancol, Jakarta Utara tiba di Polda Metro Jaya. Keduanya dikawal polisi nampak tertunduk ketika melihat awak media. Saat dimintai keterangan oleh awak media, keduanya memilih bungkam dan terus berjalan memasuki gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya. Saat ini polisi masih mendalami unsur pidana dalam kasus penistaan agama. Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan jajarannya untuk memeriksa dan membawa kasus tantangan hafalan Al-Quran berhadiah miras di Ancol, Jakarta Utara ke ranah hukum. Tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara memicu reaksi keras dari Pemprov DKI Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang bermain-main dengan isu agama, terlebih di wilayah fasilitas milik Pemprov DKI. Guna memberikan efek jerah, Pramono telah memerintahkan asisten Kesra untuk segera memproses dan mengambil tindakan hukum terhadap penyelenggara acara. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pihak yang memainkan isu agama yang bisa mengganggu kedamaian Jakarta. Saya kemarin sudah membuat statement yang menurut saya sebagian teman-teman sudah mengetahui itu. Tetapi yang paling penting adalah satu, ini nggak boleh terjadi lagi. Siapapun yang mengadakan acara, apalagi di tempat yang difasilitasi oleh atau tempat pemerintah DKI Jakarta, misalnya Ancol. Walaupun saya tahu pasti Ancol nggak tahu sama sekali dengan peristiwa ini, tetapi apapun kan ini terjadi di Ancol. Sehingga dengan demikian tadi saya sudah langsung kemarin kepada Pak Asisten Kesejahteraan Rakyat untuk ini diproses, diambil tindakan hukum. Kita nggak ada kata maaf untuk orang yang Jakarta yang sudah tenang, sejuk, aman, nyaman, orang bermain-main dengan agama yang menurut saya sangat sensitif sekali. Demikian. Tragedi drag race mau di kota Mobagu, Sulawesi Utara menewaskan 8 orang memasuki tahap penyidikan. Korlantas Polri mengerahkan teknologi Traffic Accident Analysis untuk merekonstruksi detik-detik kecelakaan secara digital. Pasca insiden berdarah di lintasan drag race, tim Subdit Gakum Korlantas Polri bersama Ditlantas Polda Sulawesi Utara melakukan olah TKP dengan peralatan berteknologi tinggi. Laser scanner ditempatkan di titik krusial mulai dari garis start, garis finish, serta lokasi saat balap mobil pembalap menerobos pembatas dan mengantam kerumunan penonton. Di saat yang sama, drone diterbangkan untuk memetakan seluruh area lintasan dari udara. Melalui teknologi ini, tim dapat merekonstruksi posisi kendaraan, titik tabrakan, sebaran korban, hingga memperkirakan kecepatan mobil saat kecelakaan terjadi dalam tampilan 3 dimensi. Gambaran utuh rangkaian peristiwa sekaligus menjadi alat bukti ilmiah
guna memastikan penyebab kecelakaan dan menentukan pihak yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Ya, secara ilmiah untuk mengungkap ya kejadian sebelum, saat kejadian dan pasca secara visual 3 dimensi. Nanti yang hasilnya. Ke informasi lainnya, pemirsa, pencarian korban KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Lombok Barat masih terus dilakukan. Sejauh ini 212 korban berhasil dievakuasi. Tim SAR gabungan melalui jalur laut dan juga mengerahkan helikopter untuk pencarian korban KMP Putri Yasmin. Penyisiran difokuskan di lokasi kebakaran kapal dan diperluas ke sejumlah titik di perairan Selat Lombok yang diduga menjadi arah hanyut para korban. 212 orang telah berhasil evakuasi dari KMP Putri Yasmin yang terbakar di perairan Sekotong, Lombok Barat. 39 korban terakhir dievakuasi dibawa kapal Parama Kalyani ke Pelabuhan Lembar. 3 diantaranya seorang ibu hamil dan balita berusia 8 bulan. Sementara kisah keajaiban dialami bayi berusia 8 bulan selamat setelah dievakuasi dari perairan Selat Lombok. Bayi Alvaro berjuang bersama ibu dan ayahnya di tengah laut. Agar bayi Alvaro tidak tenggelam, tubuhnya diikat di pelampung sang ibu. Sementara posisi ibunya berbalik badan. 8 jam terapung hingga terseret ke perairan Australia. Bayi Alvaro sempat pingsan di atas perut ibunya hingga akhirnya diselamatkan oleh tim SAR. Yang bayi.